ya Rasulullah, aku tahu kau lapar, istri aku sudah masak, tapi hanya cukup untuk 2 orang. Datanglah ke rumahku ya Rasulullah, makanlah kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wahai para sahabat, berhentilah bekerja. Abdullah bin Jabir mengundang kita makan. Pucat Abdullah bin Jabir, Pak. Orang 80 orang, Bu. Nah, lauk untuk berdua, Pak. Menggigil Abdullah bin Jabir. Kata Rasul, tidak usah kau khawatir, biar aku yang mengambil makanan itu dari tempatnya. Katakan ke istrimu dia tidak perlu sibuk, biarkan aku yang ambil. Rasulullah yang melayani. Setiap kali Rasulullah mengambil itu, Bu, makanan itu bertambah. 80 orang bisa makan sampai kenyang. Baru terakhir Rasulullah makan sama Abdullah bin Jabir sama istri. Itu salah satu mukjizat Rasulullah, bisa memperbanyak makanan yang sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, Bapak RW, Bapak RT yang barangkali hadir pada subuh pagi ini, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat iman yang Allah karuniakan, sehingga dengan nikmat itu ringan langkah kaki Bapak Ibu menuju masjid yang kita cintai ini, duduk menjelang waktu syuruk. Semoga apa yang kita lakukan ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah ringankan lisan kita ini bersolawat sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Setelah meninggalnya ibu Rasulullah SAW, Pak, maka pengasuhan Rasulullah itu jatuh kepada kakek beliau Abdul Muthalib. Abdul Muthalib karena menimbang Rasulullah ini sudah banyak merasakan pahitnya hidup di masa kecil itu, Pak. Jadi betul-betul pendidikannya itu full kasih sayang. Karena 6 bulan bapak meninggal, baru 1 bulan sama ibu pun meninggal, karena 5 tahun di bawah asuhan Halimah Sa'diyah. Jadi karena ada banyaknya pukulan, Rasulullah ini menjadi anak yang sadar diri, Pak. Karena dia sudah banyak melalui penderitaan. Jadi Bu, orang-orang yang sukses di masa sekarang itu bukan orang yang bersenang-senang di masa dulunya. Sudah banyak penderitaan yang dialami, Pak. Akhirnya menjadi orang yang baik mentalnya. Kalau kita melihat sampai sekarang, Bu, misalnya anak yatim piatu umur 7 tahun, 8 tahun itu rata-rata akhlaknya baik, Pak. Karena dia sudah merasakan kepahitan tidak adanya orang tua. Makanya boleh difulkan kasih sayang. Tapi kalau anak manja dia, Bu, ditambah sayang, tambah kurang ajar dia, Pak. Jadi kalau dia dari kecil itu disayang, orang tua punya prinsip pula, cukuplah aku dulu yang susah, jangan sampai anak aku pula susah, itu azab. Betul-betul jahat anak jadi asuhan datuk Nabi ini, Pak, betul-betul full kasih sayang, tidak ada kemarahan sama sekali. Namun 2 tahun baru bersama kakeknya, akhirnya kakek Rasulullah ini pun meninggal dunia. Itu tambah kuat pukulan Rasulullah. Apa kata Rasulullah, Pak? Jika kalian mendapatkan musibah kematian, kenang musibah yang menimpa aku akan terasa ringan musibah kalian. Karena kecil aja udah betul-betul, Pak, kenanya beliau ditinggal kematian.
Sebelum meninggal, datuk Nabi ini berpesan kepada Abu Thalib, di antara kalian ini yang adik-beradik kandung sama bapak Muhammad ini cuma kau Abu Thalib. Jadi pengasuhannya ini lebih tepatnya engkau yang mengasuhnya. Abu Thalib pun senang menerima keponakannya yang sangat berakhlak baik ini. Nah, pindahlah langsung ke Abu Thalib. Dibawa Abu Thalib lah Rasulullah ini ke rumah. Disampaikanlah kepada istrinya. Istri Abu Thalib ini juga namanya Fatimah, Pak. Jadi rata-rata orang pada saat itu namanya sama. Nah, nanti jangan pula orang menganggap Fatimah udah jelas anak Rasulullah, ini jadi tantenya pula. Nah, ini udah pernah dipertanyakan sahabat kepada Rasulullah. Kenapa dikatakan Maryam itu ukhta Harun, saudaranya Harun? Padahal kan Harun itu di zaman Nabi Musa, abangnya Nabi Musa. Dijawab Rasulullah, orang rata-rata pada saat itu memberi nama anaknya nama nabi-nabi mereka yang terdahulu. Jadi bukan sama orangnya, Pak. Itu juga nama saudara Maryam yang menceritakan kepada Maryam itu, kau hamil bagaimana cerita Maryam? Namanya siapa, Pak? Yusuf bin Yakub. Kan macam Nabi Yusuf, Pak. Padahal namanya Yusuf bin Yakub bin Nazar. Nah, kan beda lagi itu, Pak, kan? Kalau Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak. Nah, jadi orang Siti yang banyak kenaknya itu, Bu, sama-sama namanya. Nah, ini contohnya, Bu, waktu saya pernah ceramah, Pak, diprotes orang. Saya menceritakan tentang sahabat Rasulullah yang miskin taat, kaya jadi sombong dia, Sa'labah bin Hatib. Pak, saya habis ceramah itu hadis maudhu tuh, Ustaz. Enggak pula dhaif, Pak, maudhu katanya, hadis palsu. Sa'labah itu sahabat Rasulullah yang sangat taat beribadah. Saking kuatnya imannya, dia hanya melihat kaki perempuan, malu dia untuk bertemu Rasulullah, sehingga dia mati di atas bukit. Nah, saya bilang yang sahabat Rasulullah nama Sa'labah itu ada 3. Sa'labah bin Qais, Sa'labah bin Abdurrahman, Sa'labah bin Hatib. Nah, yang kau ceritakan itu Sa'labah bin Abdurrahman. Ah, itu, Pak, ya. Untung ada jawabannya, Pak. Kalau enggak itu terdiam, Pak, saya jadinya. Jadi orang, Bu, ya, karena namanya sama-sama itu, Pak, ya. Adik Umar bin Khattab, Fatimah juga namanya, Pak. Nah, jadi ini istri Abu Thalib juga namanya Fatimah. Alangkah sayangnya, Bu, istri Abu Thalib ini kepada Rasulullah, sekalipun anaknya banyak. Nah, karena pesona Rasulullah ini berbeda, Pak. Nah, dia memiliki aura yang sangat positif. Kalau orang-orang yang positif itu, Bu, ya, dia hadir di tengah-tengah orang itu berwarna rasanya, Pak. Nah, warna dirasanya. Dan lebih senang lagi Fatimah ini dipanggil ibu oleh Rasulullah. Tambah senang dia, Pak. Merasa dia dianggap sebagai orang tua Rasulullah sendiri. Dia tidak memanggilnya bibi, tapi dia memanggilnya ibu. Dan betul-betul disayang, Bu, walaupun anaknya banyak. Ada Ja'far, ada Uqail, ada Thalib, ada Ali, ada Fakitah. Sayang betul kepada Rasulullah ini. Jadi waktu sampailah musim perdagangan, Pak, orang mau dagang ke Syam, itu Rasulullah mengeluarkan tabiat yang di luar kebiasaan, nangis minta ikut. Tidak biasa-biasanya seperti itu, Pak. Udah dibujuk-bujuk oleh pamannya, tidak usah ikut ya Muhammad, ya nanti dibelikanlah oleh-oleh dari sana. Tidak, pokoknya minta ikut, ngotot minta ikut, tidak bisa dibujuk. Tidak tega pula Abu Thalib. Jadi ya udahlah Fatimah, mungkin dia ini udah trauma dengan banyaknya kematian yang menghampiri dia, kehilangan orang-orang yang dia sayang. Sudahlah, persiapkanlah barang-barang Muhammad ini, biarlah aku bawa dia ke Syam. Waktu di perjalanan tuh, Pak, senang hati Abu Thalib, Bu, nengok Rasulullah tuh bahagia sepanjang jalan tuh, Pak. Nak juga bawa dia nih. Semangat jadinya Abu Thalib, Pak. Bawa Rasulullah ini, dia senyum, dia ketawa, bahagialah dia dibawa itu, Bu. Perjalanan lebih kurang 3 bulan, sampailah di Syam. Begitu sampai di Syam,
disuruh Abu Thalib karyawannya 2 orang, kalian jaga Muhammad ini biar aku yang jualan. Waktu Abu Thalib berjualan itulah Pak, turun Rahib Buhairah dari rumahnya. Bapak anak nih siapa? Lagi jualan Pak. Nanti kalau dia datang katakan aku ingin mengundangnya makan. Oh iyalah. Selesai Abu Thalib berdagang, disampaikan oleh karyawannya nih, Rahib Buhairah mengundang makan, katanya sekalian bawa Muhammad. Senang hati Abu Thalib. Dibawalah Rasulullah ke atas. Sampai di atas itu ditanya oleh Rahib Buhairah, anak ini siapa bapaknya? Kata Abu Thalib, saya tidak mungkin. Karena dalam kitab kami anak ini seharusnya bapaknya sudah meninggal. Jadi di Injil, di Bible itu tuh memang ada sebetulnya Pak, tentang ciri Rasul akhir zaman itu. Terkejut Abu Thalib. Jadi kau sudah mengenal anak ini? Sangat mengenalnya. Jadi bapak dia ini saudara, iya betul bapaknya sudah meninggal, saudara saya. Boleh saya melihat punggungnya? Ditengoklah Pak, disitulah nampak lambang cap kenabian Rasulullah SAW. Mengenai lambang cap kenabian Rasulullah ini banyak hadisnya Bu. Salah satunya itu adalah seperti apel yang digigit. Itulah lambang iPhone Pak. Apel yang digigit. Kemudian apa kata Rahib Buhairah? Muhammad, demi bintang makanlah makanan ini. Di situ marah Rasulullah Pak. Jangan sebut nama-nama seperti itu, aku sangat membenci berhala. Tambah kuat latihnya. Ini anak ini. Makanlah Muhammad dengan nama Tuhan yang patut disembah. Baru dia makan Pak. Setelah itu apa kata Rahib Buhairah? Cepat bawa anak ini keluar dari Syam. Orang Yahudi sangat mengenal ciri-ciri anak ini. Kalau mereka jumpa, mereka akan sakiti anak ini. Aku tahunya dia bakal jadi orang besar di masa depan. Di sepanjang perjalananmu menuju Syam ini, aku melihat dari kejauhan, awan selalu berada di atas untuk melindunginya dari panas. Setiap kali dia lewat, bebatuan sujud, pepohonan sujud, membengkok batu itu Rasulullah lewat. Cepat bawa anak ini pulang. Baru terasa sama Abu Thalib, pantas dia ngotot untuk ikut. Rupanya inilah rahasianya. Supaya Abu Thalib mengetahui bahwa keponakannya ini bakal jadi orang besar di masa depan. Tidak tenang hati Abu Thalib lagi Pak. Waduh gawat nih. Mulai takutnya Pak. Sampai jumpa sama orang Yahudi, keponakan aku nih gawat nih. Khawatir betul Bu. Tidak selesai dagang tuh Pak. Pokoknya seharusnya lama di sana itu jadi potonglah harinya. Berangkat pulang dan itu betul-betul disembunyikan Rasulullah di atas sekeduk namanya itu Bu ya, sedekap lah. Kemudian jalanlah Pak menuju Mekah. Sampai di Mekah baru tenang hati Abu Thalib. Disampaikannya ke istrinya, tolong jaga betul Muhammad ini. Aku sudah berjumpa dengan Rahib Buhairah. Dia katakan ya anak bakal jadi orang besar. Tapi kalau jumpa dia sama orang Yahudi, anak ini pasti akan disakiti. Itu pesan Rahib Buhairah. Ditenangkanlah oleh istrinya, jangan khawatir suamiku, di Mekah tidak ada orang Yahudi. Jadi dari dulu itu memang tidak ada orang Yahudi yang tinggal di Mekah itu. Baru agak nyaman perasaan Abu Thalib tuh Bu. Jadi Fatimah tidak nanya banyak, joli berapa dapat. Kalau ini kan istri, kalau sekarang kan itu Pak ya, udah lama suami pulang ada banyak Pak duit. Ini tidak Bu, ditenangkannya hati suaminya. Kemudian Rasulullah ini mulai menampakkan gejala yang agak aneh sedikit Pak. Setelah pulang dari Syam itu Bu, pemenung dia Pak. Diam, diajak cerita diam, pokoknya berbeda lah dari biasanya, agak pemenung. Jadi kata Abu Thalib, ya mungkin dia ingat emak dia, mungkin ingat datuk dia, mungkin ingat orang punya bapak dia, enggak. Diskusilah paman-pamannya Bu. Kata paman-pamannya, Muhammad ini dia kan benci betul sama berhala. Aku rasa berhala marah sama dia nih. Karena dia tidak pernah mau diajak untuk nyembah berhala.
Kemudian dia tidak suka dengan berhala. Bahkan berani dia mengatakan dia tidak suka dengan berhala. Kecil dia baru, aku rasa dia kena nih sama Tuhan kita nih. Jadi apa cara kita? Berusahalah kita membujuknya untuk mau dia ikut penyembahan Hubal. Dibujuk-bujuklah oleh paman, oleh bibinya, didesaklah Muhammad. Kau ini udah kena nih Muhammad. Ini berhala udah marah sama kau, makanya kau agak lain pembawaan kau sekarang. Ikutlah kau menyembah. Jadi memang seperti itulah orang kalau sesat, Bu. Jadi kalau orang tidak ikut dia anggap orang itu terjadi apa-apa pada dirinya karena tidak ikut dengan kajian dia. Karena saya pernah ketemu yang seperti ini, Bu. Dia ikut salah satu metode lah, kalau saya anggap metode dalam beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Saya tidak bilang alirannya apa, karena di mana aliran ini, Pak, dia selalu menganggap dirinya yang terbaik. Jadi saya anggaplah metode mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Cuman metodenya ini, Bu, agak ekstrim sedikit, Pak. Jadi orang yang ikut di metode beribadah itu, dia tidak perlu sholat, dia cukup ingat saja kepada gurunya. Jadi nanti gurunya itulah yang beribadah. Setor per bulan, enak Pak, main setoran aja jamaahnya. Jadi senang orang, banyak pengikutnya Pak, karena kan tidak perlu sembahyang. Ingat guru, terus dikasihlah amalan-amalan wirid, menyebut Allah itu. Jadi ada, Bu, ada yang sampai 5.000 zikir aja cuman ya. Tapi kalau sholat tidak perlu. Sholat cukup diwakilkan kepada guru. Kemudian, Bu, adalah yang saya ajak cerita cukup panjang dan akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari sana. Karena saya bilang sedangkan Rasulullah saja yang diampuni dosanya di masa lalu, masa sekarang, masa akan datang, sholat malamnya aja sampai bengkak kakinya. Ditanya oleh Aisyah, dosa-dosaku kan sudah diampuni Rasulullah, kenapa sholat selama ini? Ini tanda aku menjadi orang yang bersyukur. Tidak salahkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Karena aku bersyukurlah makin giat aku beribadah. Itu Rasulullah. Siapa kita, kata saya, kok merasa tidak perlu lagi kita sholat? Sudah dijaminkan kepada guru. Kemudian yang laki-laki yang tidak sholat Jumat, orang tua yang tidak mau ikut aliran mereka itu tidak akan bertemu di surga. Jadi udah dia megang kunci surga pokoknya, Pak. Akhirnya sadarlah satu orang, Bu. Keluarlah dia dari sana. Nah, sejak keluar itu suka sakit kepala dia, Pak. Itu kata, itulah keluar dari aliran kita, sakit kepala. Itu reaksi jin di dalam tubuhnya sebetulnya itu, Pak. Menolak, kan? Menolak, dibuatnya lah hal-hal yang akhirnya nanti orang akan membenarkan, oh ya gara-gara keluar dari sana lah. Kan gitu, Pak. Jadi orang-orang yang aliran-aliran sesat itu, Bu, misal terjadi sesuatu apa-apa ketika salah satu anggotanya keluar, nah tuh lihat, itu dijadikan contoh nanti di majelis mereka tuh, Pak. Keluar dia, penyakitan dia sekarang, sering dia ke rumah sakit. Begitu juga Rasulullah dianggap gara-gara tidak suka dengan berhala, makanya dia jadi pemenung. Dipaksalah untuk ikut, Pak. Akhirnya diiyakan oleh Rasulullah. Oke, aku ikut. Nah, senanglah paman bibinya, Bu. Pas acara penyembahan berhala besar itu yang bernama Hubal itu, jadi di situ ada rombongan anak-anak, ada remaja, ada dewasa, ada bapak, ada ibu-ibu. Masuklah pamannya ke sana, Pak. Semua udah masuk ke dalam, Rasulullah hilang. Risau lah orang semua dicari di tempat anak-anak, tidak ada. Ramai orang nyari, Pak, tidak dapat. Akhirnya jumpa dia dekat bawah rumah orang, Pak, menggigil ketakutan. Kenapa kau Muhammad? Aku takut. Rupanya kata Rasulullah, Bu, begitu dia akan masuk ada sosok putih besar, malaikat Jibril, Pak. Mundur Muhammad, jangan kau masuk ke sini. Itu yang buatnya takut tuh. Akhirnya pamannya sepakat, udahlah tidak usah kita ganggu dia lagi. Dia ini memang berbeda nih.
Diceritakan Abu Thalib lah waktu di Syam itu. Jadi tidak usah ganggu Muhammad, biarkan dia dengan cara dia sendiri. Nah, sejak itu itulah Rasulullah tidak diganggu lagi Pak. Soal-soal beribadah itu tidak ada yang dipaksakan lagi. Kemudian mulai berubah lagi. Akhlak Rasulullah mulai muncul lagi Pak. Disinilah. Apa kata Ummu Aiman Bu? Rasulullah ini kalau di rumah itu, kalau makan dibiarkannya sepupunya makan semuanya dulu. Kalau bersisa dia makan, kalau tidak dia diam. Itu akhlak tuh, bentuknya sepele tapi ini berat diamalkan. Kalau ada dia makan, kalau tidak dia diam. Itulah sepele amalan Rasulullah ini, cuman banyak orang tidak sanggup mengamalkannya. Akhirnya apa Bu? Kata Ummu Aiman kepada Abu Thalib sama Fatimah istri Abu Thalib, Muhammad ini sering tidak makan, tapi dia tidak pernah ribut. Jadi sering sepupunya itu aja menghabiskan itu Pak. Dia tidak ada dapat makan. Kadang ada dapat sisa dimakannya. Memang tidak ribut Bu soal makan tuh Pak. Disitulah marah Abu Thalib. Dikumpulkannya anak-anaknya. Mulai hari ini, sebelum Muhammad makan, jangan coba-coba kalian makan. Sebelum Muhammad yang minum susu, jangan coba-coba kalian minum susu. Sejak itulah dapatlah Rasulullah istimewa. Orang harus nunggu dia makan dulu Pak, baru boleh sepupunya makan. Tapi disitulah terjadi keajaiban Bu. Setiap kali Rasulullah yang makan duluan, makanan itu jadi banyak Pak. Semua itu bisa puas makan Bu. Itu anehnya Pak, makanan sedikit itu jadi banyak jadinya Pak. Kalau Rasulullah yang minum susu duluan, itu sampai puas minum susu Pak. Sejak itulah Bu sepupunya akhirnya ikhlas dan ridho Pak. Kalau Rasulullah yang makan duluan, awalnya marah juga Bu. Lain lah dibeda-beda kan Muhammad ini nampak. Tapi sejak itu nunggu semua Bu. Biar Muhammad dulu makan. Bisa kenyang semuanya. Ini salah satu kelebihan Rasulullah dan menjadi mukjizat beliau ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Terjadi Pak waktu perang Khandaq. Itu Rasulullah dalam keadaan kelaparan. Dari sini kita bisa meniru Bu ya. Rasulullah itu tidak berbunyi Pak. Apa yang dilakukan Rasulullah Bu, dalam keadaan lapar itu? Diambilnya batu, disusun-susun di perut Pak, diikat supaya badan tetap tegak. Padahal kalau diginikan Rasulullah, sahabat tolong kalian carilah makanan lah, aku lapar betul. Pasti bekejar semua nyari Pak. Jadi Rasulullah itu dari kecil itu udah diam kok soal makan tuh Pak. Kalau kita kan banyak sandiwara Bu, sampai muka digini-gini kan tuh Pak. Sampai ditanya orang, ngapa Bang? Dapat makan sama udah 2 hari ini. Banyak drama kita Bu. Rasulullah tuh ngajarkan dari kecil tuh diam. Kalau tidak dapat makan diam lah. Nah yang mengetahui siapa jadinya Bu? Abdullah bin Jabir Pak. Ditengoknya kok berbunyi-bunyi perut Rasulullah. Tapi ini bukan bunyi perut lapar, macam gesekan batu nih. Diperhatikannya terus Bu. Berarti Rasulullah kelaparan nih. Pulang dia ke rumah, dikasih tahunya ke istrinya, ada ndak yang bisa dimakan? Rasulullah kelaparan, sampai mengikat batu di perutnya. Orang sedang susah semua waktu itu Pak. Kata istri Abdullah bin Jabir, kalau untuk berdua bisa. Nanti kalau sudah masak, bisikkan aja ke telinga Rasulullah, kita ajak dia makan. Dan semua penggali parit itu Pak, dalam keadaan lapar semua. Selesai masak, dikasih tahunya ke suaminya, Abdullah bin Jabir langsung ke tempat Rasulullah. Dibisikkannya lah ke telinga Rasulullah, ya Rasulullah, aku tahu kau lapar, istri aku sudah masak, tapi hanya cukup untuk 2 orang. Datanglah ke rumahku ya Rasulullah, makanlah kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wahai para sahabat, berhentilah bekerja. Abdullah bin Jabir mengundang kita makan. Pucat Abdullah bin Jabir Pak. Orang 80 orang Bu. Lauk untuk berdua Pak. Menggigil Abdullah bin Jabir. Kata Rasul, tidak usah kau khawatir.
biar aku yang mengambil makanan itu dari tempatnya. Katakan ke istrimu dia tidak perlu sibuk, biarkan aku yang ambil. Rasulullah yang melayani. Setiap kali Rasulullah mengambil tuh makanan itu bertambah. 80 orang bisa makan sampai kenyang. Baru terakhir Rasulullah makan sama Abdullah bin Jabir sama istri. Itu salah satu mukjizat Rasulullah, bisa memperbanyak makanan yang sedikit. Nah, mulailah Bu di rumah itu Rasulullah lah selalu ditunggu dia makan, selalu ditunggu dia minum. Tapi dia di umur 14 tahun Pak, apa katanya kepada Abu Thalib, paman, carikanlah orang punya kambing untuk aku gembalakan. Aku ingin bekerja paman. Karena waktu itu ekonomi Abu Thalib memang sedang jatuh Pak. Kata Abu Thalib, ngapalah kau berpikir pekerjaan Muhammad? Di rumah ini kan sekarang udah enak. Sedikit makan kau banyak makanan jadinya. Sedikit susu minum kau banyak susu jadinya. Tidak usah kau kerja lagi. Tidak paman, aku mau kerja paman. Setiap anak itu di umur-umur 14 tuh Pak pengen menghasilkan uang sendiri. Cuman banyak orang tua menghalanginya Bu. Sekolah lah kau bagus-bagus. Tidak usah kau pikirkan soal cari duit. Seharusnya Bu biarkan dia saat itu. Biar tahu dia nyari duit itu susah Pak. Jadi dia lebih menghargai nanti. Kalau tidak itu Bu, dia akan jadi anak yang akan menyusahkan orang tua di masa depan. Karena di umur-umur segitu ada perasaan dia ingin tuh Pak. Ada anak berumur 14 tahun sekolah SMP tibanya tuh Pak ya. Oh mama orang kaya Bu, bapak kaya, penghasilan lumayan. Apa katanya ke bapak mamanya, tetangga kita kan ada jual roti pau coklat meleleh tuh. Coklatnya meleleh Bu, boleh enggak Pak Ma, aku ikut jualan tuh di sekolah. Kata mamanya, jualan nak. Dia udah dengar ceramah saya Pak kan, jualan nak. Betul Bu, diambil anaknya tuh ke tetangganya 20 biji, untungnya 200. Berarti kan kalau habis 4.000. Dibawanya ke sekolah, memang laris Pak. Akhir berkelahi dia sama tukang kantin Bu. Gara-gara dijualan. Jadi dia tahu Pak, prosesnya ternyata untuk mendapatkan 4.000 dia harus dimaki sama orang kantin. Harus sembunyi-sembunyi dia jualan hanya untuk mendapatkan 4.000 rupiah. Tapi disupport terus sama mamanya, ambil anak, jual lah. Sampai akhirnya dia sadar Bu, nih beginilah orang tuaku. Aku minta jajan 50.000 aja tiap hari dikasih. Ternyata mencari 4.000 rupiah aja perjuangannya segini berat. Jadi anak itu lebih menghargai dia Bu. Begitu dia kuliah di luar kota, kadang orang tua yang tidak bisa ngirim Pak, diam aja dia. Udah pandai dia Pak, diam, tidak mencak-mencak. Orang tuanya selalu Bu ditahan-tahan orang tuanya, bisa enggak dia betul-betul diam enggak dia, rupanya ya dia udah tahu cari duit susah. Tapi kalau kita punya prinsip itu tuh enggak perlu kau cari kerja, sekolah aja kau bagus-bagus. Masalah itu mudah tuh, ada bapak ada uang. Itulah yang terjadi itu Bu. Begitu dia minta ke bapaknya sepeda motor KLX, bapaknya enggak mampu dibelinya sepeda motor Matic. Dihancurkan aja sepeda motor Matic itu depan showroom tuh. Bapak tuh diam aja nengok tuh. Itulah karena dia tidak sadar diri Pak. Dia tidak ada merasakan susah cari duit. Jadi ketika ada anak cucu bapak yang berkeinginan untuk mencari, support aja lah Pak. Nanti dia KO sendiri itu Pak. Tidak ada KO sendiri dia Bu. Disitulah dia nanti menangis dia untuk dapat duit segini macam ini rupanya. Aku sama orang tua aku senang selama ini. Jadi tambah sadar dia jadi ya. Akhirnya Abu Thalib Bu dicarinya lah orang yang punya kambing, tapi diusahakannya Pak orang yang punya kambing ini yang paling baik mulutnya, yang lisannya ini tidak jahat. Karena Bu orang bekerja itu biar gajinya kecil, asal majikannya mulutnya baik masih tahan orang Pak. Tapi gaji besar Bu, azab kena maki-maki Pak. Tidak enak kerja itu jadinya Bu. Saya lihat karyawan Mutiara Merdeka Hotel itu Pak, itu dari awal sampai akhir masih bertahan semuanya. Di situ saya tahunya Pak. Jadi saya ingat
Iya ya, setiap kali kenapa mereka nih mampu untuk bertahan? Rupanya bosnya humble pak. Maksudnya itu tidak pernah apa namanya. Pokoknya kalian aku kasih tanggung jawab ini kerjakanlah. Nah gitu aja pak. Jadi tidak pernah memaki mau apa. Akhirnya karyawan bertahan pak. Kalaupun ada yang keluar tuh bu ya sangat kecil lah. Bahkan ketika COVID melanda itu kan habis-habisan tuh pak kan. Semuanya tetap bertahan. Rela mereka pak ya, susah digaji karena dia di mana lagi tempat senyaman orang yang tidak jahat mulutnya. Jadi sepahit-pahit apapun anak cucu bapak ibu, kalau mencarikan kerja carilah orang yang mulutnya baik, yang tidak suka memaki-maki. Karena pak kalau kena pukul tangan nih bu 3 hari memarnya hilang pak. Kalau kena pukul mulut bu bertahun pak. Tadi bilang orang kalau kita kena mulut jahat orang itu seperti kertas yang diremukkan. Kalaupun kita maafkan orang itu, kita luruskan kertas tuh tetap dia kerimuk. Ah, itu pak, tetap membekas dia. Jadi kita ini pak, kalau orang kerja sama kita usahakan pula lah kita seperti itu. Jangan sampai lisan kita ini jahat bu. Karena stres pak, kena mulut orang tuh pak, stres bu. Ada orang rajin sholat berjamaah, tapi karyawannya pak menderita dibuatnya bu. Menderita itu kena mulut sebetulnya. Memang sama karyawannya boleh tegas, tapi tidak pula harus dimaki gitu bu. Dia stok 6 barang tiap bulan pak. Jadi manajernya ini udah bagus bu, dapat dia secara menghitung yang lebih mudah, menghemat waktu. Dulu hampir sampai subuh, sekarang jam 2 malam udah selesai. Siapa nyuruh ngerjakan seperti ini? Saya pak, kok pandai-pandai kamu? Tidak boleh pakai cara ini, pakai cara yang saya bilang. Oh, ngamuk-ngamuk lah dia di situ. Sampai baratnya bu, kalau terdengar dia sakit bu, mau hajatan rasanya karyawannya pak, syukuran rasanya kalau dia tidak ke sana tuh gitu. Akan itu udah sedih kita tuh dengarnya. Bulan depannya bu, dipakai manajernya balik cara dia, siap hampir subuh. Kenapa lama? Bulan kemarin bisa jam 2, ini kenapa hampir subuh? Pakai cara yang bapak ajarkan pak. Udah tahu cara saya salah, kenapa kalian buat? Ah, bingung jadinya pak kan? Sampai ingat saya manajer itu dia taat ibadah bu, manajernya itu juga. Ustadz, kalau saya tinju dia agak sesekali gimana Ustadz? Saking emosinya pak. Dia rajin sholat jamaah Ustadz, tapi mulutnya jahat Ustadz. Kalau saya pukul aja lah dia agak-agak 3-4 kali mukanya itu kayak mana kira-kira menurut Ustadz? Jangan kata. Nah, itu pak menderita karyawannya dibuat dia bu. Sebetulnya punya bos tegas tuh bagus juga, tapi tegas itu kan bukan harus memaki, Pak. Nah, bukan harus memaki-maki orang. Nah, jadi bu ya, dapatlah orang punya kambing, Pak, digembalakanlah oleh Rasulullah SAW. Tenang, bu, mulut orang itu pun baik. Jadi tidak gelisah juga Abu Thalib. Waktu Rasulullah sering bergabung sama pengembala lain, Rasulullah kan suka bergaul, Pak, bergaulnya sama pengembala yang lain. Kadang ngejar-ngejar kambing, kadang dipeluknya kambing tuh, aku letih kau letih, janganlah lari-lari lagi. Itu sampai Rasulullah ngomong sama kambing tuh bu. Jadi sahabat ketika Nabi menjadi Rasul, setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu bu, ditanya oleh sahabat, kenapa rata-rata para Nabi ini pernah mengembala kambing ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah pak? Kambing itu mengajarkan kesabaran. Karena kambing binatang yang sulit untuk ditaklukkan. Nah, itulah rahasianya itu, Pak. Makanya kenapa Nabi dan Rasul itu sabar-sabar, Bu? Karena mereka memelihara kambing. Kambing susah jinaknya, Bu. Dan seluruh sifat buruk manusia itu ada pada kambing. Kambing itu, Bu, ini pohon pisang. Daunnya dimakannya, pisang itu ditanduknya. Kalau di manusia apa, Bu? Dia berutang, diminta utang dialah ngamuk. Kan sama tuh, Pak. Jadi di Kulim itu kan banyak pengembala kambing tuh pak. Itu bu murah senyum semua bu, tidak penyakit hati pak.
Karena apa Bu? Semua sifat buruk manusia itu udah tengoknya di kambingnya. Jadi dia udah biasa Pak, nengok orang menipu sama macam kambing aku nih. Nampak orang yang egois sama kambing aku nih. Jadi rata-rata yang pengembala kambing Pak, murah-murah senyum semua Pak, walaupun tidak sembahyang Bu. Walaupun tidak sembahyang Pak, tapi kalau akhlak nih Bu. Karena saya ada bergaul sama pengembala kambing, tapi payah Pak, tidak mau sholat, senyum aja Bu. Karena dia udah letih kambingnya Pak. Berapa kambing Bapak? Lumayan lah Ustaz. Kalau untuk sekomplek lah. Semua itu ada di kambing saya. Jadi semua sifat orang sini itu udah saya tengok di kambing saya Ustaz. Jadi kalau orang menceritakan buruk orang, saya tidak mau lagi karena udah letih saya sama kambing saya. Kambing ini individu Ustaz, dia mikir dirinya sendiri. Dia tidak ada bagai itu Ustaz. Dia bukan kelompok itu, tidak ada, dia mikir dirinya masing-masing. Kan macam manusia tuh Pak. Ego tinggi. Diajaknya orang rapat, tetap pendapat dia yang betul nanti kan kambing tuh Pak katanya. Jadi dia tidak ada lagi mau berbagi itu Pak. Dan ini Bu ya, sempat orang tahu soal ini Pak, kambing mengajarkan kesabaran itu. Udahlah, daripada kita sakit hati sama masyarakat, cobalah pelihara kambing. Ada orang bermasalah, ngadu dia sama kiai Pak. Rumah saya itu udah jelas sempit Pak Kiai. Istri saya dibawanya lah orang tuanya tinggal di sana, keponakannya. Sempit rumah itu rasanya. Kau ambil 5 ekor kambing di pondok, bawa pulang. Ada saya kok cerita itu, kau bawa kambing pulang, dibawa kambing 5 ekor pulang. Dipeliharanya lah kambing itu di rumah dia. Saking sibuknya dia Pak, lupa dia sama mertuanya, tuh rumah tuh sempit, lupa dia jadinya Pak. Besoknya dibilang, macam mana keadaan rumah kau sekarang? Macam neraka jahanam Pak Kiai. Di kambingnya aja habis waktu aku. Antarkan 1 kambing itu ke pondok. Jadi mulai dikurang-kurangi Pak kambing tuh. Udah pulang 5-5-nya, besoknya ditanya lagi bagaimana keadaan rumah kau sekarang? Macam surga Pak Kiai. Gara-gara kambing 5 ekor itu aja Pak, lapang rumah itu jadinya Bu. Tidak ada aja ingat mertuanya di rumah itu, lapang pokok rumah tuh semenjak tidak ada kambing tuh. Tapi kalau kita di perumahan macam ini jangan pelihara kambing lagi Bu. Nanti dia kemana buang-buang air Pak kan. Bu, tolong bawa kambing ibu nih pulang. Buang ngajak dari halaman saya. Kata Ustaz Nazil untuk mengajarkan kesabaran. Ibu sabar, saya jantungan dibuatnya. Alah berkelahi kita nanti. Kemudian Bu, dibawalah pulang kambing nih. Jadi waktu Rasulullah mengembala kambing itu, disitulah masuk pengaruh-pengaruh kawan Pak. Muhammad, kau ngapa tidak pernah gabung-gabung sama kami ke Mekah? Mengapa di Mekah? Jangan di gurun aja. Di Mekah itu tahu kau Muhammad, malam sering ada acara nyanyi-nyanyi, ada acara musik, penyanyi mantap-mantap, perempuan seksi-seksi Muhammad. Kami itu sering kami nengok. Kalau kau mau biar kami jaga kambing kau. Dibujuk-bujuk Pak. Terpengaruh Rasulullah Bu. Itulah dahsyatnya kawan tuh Pak. Betul kalau mau jaga kambing aku nih. Mau, pergilah kau nonton. Rasulullah pergilah Pak. Tapi Allah sayang ke Rasulullah Bu. Belum sampai ke tempat tujuan dikasih Allah rasa kantuk yang teramat sangat. Tertidur Rasulullah Pak. Itulah Allah menyelamatkan kita kadang Bu ya. Dari ngantuk aja kita itu bagian dari pertolongan Allah. Makanya ketika saya ceramah orang tertidur tuh Bu, saya tidak pernah komplain. Karena itulah nikmat tuh Pak. Karena tidak ada satupun hadis yang menerangkan orang tertidur di masjid dari setan tuh nggak ada Pak. Cobalah kalau ada nih. Orang di rumah udah tempat tidur bagus, pakai AC, nggak bisa tidur Pak. Ini sedang duduk Bu, bisa tidur. Kemana nikmat tuh mau dicari Pak? Pokoknya kalau bapak ibu payah tidur, datanglah ke pengajian Bu. Walaupun sebentar terasa lama loh Pak. Contoh Jumat tuh Pak, tertidur kita Bu, rasa lama rasanya. Sampai kita terbangun, nggak ada khatib nih, padahal udah selesai Pak. Itu dia sebentar tuh Pak, rasanya sangat lama Bu. Nah kemudian Bu ya,
Besoknya Rasulullah balik, ditanya oleh kawan-kawannya, gimana Muhammad, mantap enggak? Apa yang mantap, aku aja tuh tidur. Coba lagi Muhammad, biar kami jaga lagi kambing kau. Nah ini yang dimaksudkan Rasulullah Pak. Orang kalau jahat tuh Bu, kasih sayang mereka tinggi Pak. Kekompakan mereka tinggi. Makanya preman tuh Bu, kalau duduk ngumpul deh, rata-rata damai Pak. Sampai tua dia ngumpul damai itu Pak. Sebab apa? Iblis tidak menggoda mereka Bu, karena dia sama iblis. Nah, jadi tidak ada mengganggu-ganggu nih Pak. Tapi kita yang orang-orang baik, yang udah rajin ke masjid, nah itu yang dimanfaatkan oleh iblis untuk menghancurkan kekompakan kita. Kalau preman tidak ada Pak. Orang-orang jahat kasih sayangnya tinggi Pak. Memang dikasih Allah, dia kasih sayang mereka itu tinggi. Kekompakan mereka itu dahsyat Pak. Makanya yang baik itu pasti kalah, karena mereka aja kong kali kong dia Pak, tertutup yang baik itu semua ya Pak. Karena mereka memang dikasih rasa sayang yang sangat tinggi. Sementara kita memang diuji Pak. Memang kita ini tidak akan cocok, selalu berselisih paham, berbeda pendapat. Nah, itulah bagi orang-orang baik. Nonton Rasulullah balik Pak, tertidur lagi. Balik Rasulullah balik. Sejak itulah Rasulullah mengatakan, aku harus berhenti mengembala kambing. Jadi kalau pengaruh kawan membuat kita jauh dari Allah, tidak berkawan jauh lebih baik. Nah itu pelajarannya sebetulnya Bu. Tidak semua orang yang kita kawan itu Pak. Apa kata Rasulullah Bu? Ad-dinu khalilih, agamamu tergantung kawanmu. Jadi telitilah dengan siapa kalian berkawan. Yang membuat kita hilang rasa syukur kadang-kadang penyumbangnya kawan Bu. Udah bagus-bagus anak bapak ibu, dibelinya lah rumah tipe 36 plus siap huni. Itulah pencapaian dia yang sangat dia banggakan Bu. Bertamulah kawan yang akhlaknya buruk Pak. Tipe 36 nih. Iya nih kecil lagi. Betah kau nih tipe 36 nih. Hilang rasa syukur setelah kawan itu pulang dia Pak. Itulah kena merenov tuh jadinya Pak. Banyak pengeluaran dibuatnya Pak kalau sama kawan yang buruk akhlak tuh Bu. Ibu ini punya masalah sama suaminya, cerita ke kawan yang bakal buruk ondeka, suami aku udah berperangai lah, dia balik kan, udah 5 hari lah nggak pulang, santai aja lah. Kakak 5 tahun janda, aman aja hidup kakak, enak kita sendiri itu lagi, bagus kau urus cepat cerai kok, malah disupportnya orang cerai Pak. Jadi ya Bu ya, mudah-mudahan ini bisa kita ambil di potongan dari sirah Nabawi ini, insyaallah akan kita sambung kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.